apa hukumnya seseorang itu mencampur mazhab? Ya, ini disebut dengan talfik. Ya, talfik itu mencampur mazhab, Pak. Ya, kita tadi sholat itu campur-campur mazhabnya, Pak. Ya, mazhab kita ini kebanyakan mazhab gado-gado. Ya, mazhab campur-campur. Ya, ketika takbiratul ihram bisa jadi di antara bapak-bapak tadi menerapkan mazhab Hambali. Ya, karena saya lihat mungkin ada yang mengangkat tangan hanya sebatas sejajar dengan bahu. Nah, itu mazhab Hambali. Ya. Tetapi ketika kemudian meletakkan tangan bersedekap ditaruh di atas pusar misalnya. Nah, itu mazhab Syafi'i. Mazhab Hambali di bawah pusar. Ya, di bawah pusar. Makanya kalau bapak-bapak lihat imam-imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, itu ketika bersedekap ya tangannya ada di bawah pusar. Karena Saudi mayoritas memang bermazhab Hambali. Apalagi kemudian ketika tasyahud ya, ada yang sejak awal sudah digerak-gerakkan, itu mazhab Maliki. Ya. Jadi kebanyakan masyarakat awam tidak memahami ya bahwa sebenarnya dalam persoalan sholat saja mereka itu kebanyakan tidak menerapkan satu mazhab tertentu. Ya, inilah yang disebut dengan mencampur mazhab. Nah, ada hukum-hukum tertentu memang, Pak, bagi orang-orang yang faham atau bagi orang-orang yang merupakan ahli agama dan orang-orang awam di sini. Dan ulama itu memang juga mempunyai pendapat yang berbeda dalam persoalan talfik ini, dalam persoalan mencampur mazhab. Ya, jadi ada istilah talfik, ada istilah tarjih, Pak. Kalau istilah tarjih tahu nggak artinya? Jadi ada talfik, ada tarjih. Kalau talfik itu mencampur mazhab. Ya, kalau tarjih itu mencari mana pendapat yang terkuat, nah itu tarjih. Makanya di beberapa organisasi Islam itu ada yang namanya lembaga tarjih. Lembaga yang memang khusus untuk menganalisa, ya, mencari mana pendapat yang paling kuat di dalam hal-hal tertentu. Ya, jadi sebagian ulama itu memperbolehkan talfik ini dan sebagian ulama melarang talfik, mencampur mazhab. Ya, nah yang memperbolehkan talfik atau yang memperbolehkan mencampur mazhab ini dengan syarat, ya, misalnya dalam keadaan darurat. Ya, sebagaimana kita contohkan pekan lalu, ya, mayoritas yang bermazhab Syafi'i, ya, ketika mereka melakukan tawaf di Masjidil Haram, mereka tidak bisa menerapkan pendapat Imam Syafi'i dalam persoalan batalnya wudhu ketika bersentuh dengan lawan jenis. Masih ingat ya, ini ya yang saya katakan ya. Imam Syafi'i kan berpendapat bahwa menyentuh lawan jenis, menyentuh wanita, ya, ada syahwat atau tidak ada syahwat itu membatalkan wudhu. Nah, bapak-bapak kalau ada di Masjidil Haram ketika melaksanakan tawaf tidak bisa menerapkan ini, tidak bisa, karena mau tidak mau ya sulit untuk tidak bersentuhan dengan lawan jenis di Masjidil Haram. Apakah itu orang lain, apalagi istri kita harus kita pegangin ya ketika tawaf itu, Pak, karena arus orang yang luar biasa itu. Ya, kalau nggak dipegangin bisa hilang, bisa keseret arus dia. Nah, pendapat Imam Syafi'i tidak bisa diterapkan di situ. Maka orang-orang yang bermazhab Syafi'i beralih mazhab, berpindah mazhab, ya, dalam persoalan ini mengikuti mazhab Hambali, Maliki maupun Hanafi. Jadi ini sifatnya darurat, ya, mencampur mazhab. Tapi ketika sholat di sana, ya sholatnya kalau yang bermazhab Syafi'i ya menggunakan mazhab Syafi'i di sana. Ya, itu satu, Pak. Ya, ulama yang memperbolehkan talfik ini memperbolehkan mencampur mazhab ini dalam keadaan darurat. Atau yang kedua, mencampur mazhab, ya, atau talfik ini boleh dilakukan setelah melalui proses tarjih. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya apa itu tarjih ya. Tarjih itu mencari pendapat mana yang paling kuat. Ya, jadi orang yang punya ilmu boleh dia mencampur mazhab setelah dia melakukan proses tarjih tadi. Misalnya dalam persoalan takbiratul ihram dia mencari pendapat yang paling kuat. Oh, pendapat Imam Syafi'i yang paling kuat. Ya. Lalu kemudian ketika meletakkan tangan bersedekap dia mencari mazhab yang paling kuat atau pendapat yang paling kuat dalam persoalan itu, dia menerapkan imam mazhab yang lain misalnya. Nah, itu boleh, ya. Setelah melalui proses tarjih tadi, melalui proses analisa yang mendalam tentang perbedaan pendapat tadi. Melalui apa? Dengan mempelajari sanadnya, ya, dari hadisnya, hadis-hadis tentang persoalan itu, ya, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang seperti ini juga memang harus punya ilmu, ya, dalam melaksanakan tarjih ini. Nah, kalau kita ini kan sebagian besar ngikut saja apa yang menjadi ajaran yang telah diajarkan kepada kita sejak
kita kecil, sejak kita sekolah, ya, atau guru-guru kita. Ya. Nah, bahkan ada Pak, ada seorang dokter, ya, di Surabaya, Jawa Timur ini, dia mempelajari khusus persoalan talfik ini, ya, yaitu mencampur mazhab ini, dan beliau berpendapat bahwa orang yang bisa melakukan talfik dengan proses tarjih ini, dia adalah orang yang orang-orang yang cerdas dalam beribadah, gitu Pak. Ya, jadi talfik ini tidak sepenuhnya dilarang, mencampur mazhab itu tidak sepenuhnya dilarang, ya. Apalagi kita orang awam yang sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, secara sengaja tidak sengaja, tahu tidak tahu, sadar tidak sadar dalam banyak ibadah kita mencampur mazhab di situ. Nah, yang dilarang dalam talfik itu, yang dilarang dalam mencampur mazhab itu adalah dengan tujuan akal-akalan, paham ya? Mencari pembenaran terhadap perbuatannya, ya, mencari enaknya sendiri, ya, dalam satu persoalan, ya. Jadi sebenarnya pelarangan terhadap talfik ini lebih kepada etika, lebih kepada adab. Nggak ada nas, ya, baik Quran ataupun hadis yang melarang talfik ini, yang melarang mencampur mazhab ini. Karena mazhab-mazhab itu sendiri kan baru dikenal setelah era sahabat ini selesai, ya. Imam yang tertua dalam 4 imam mazhab itu adalah era Hanafi. Imam Hanafi itu lahirnya tahun 80 Hijriah. Ya. Jadi setelah era sahabat selesai, baru muncul para imam mazhab ini yang membukukan ijtihad mereka dalam persoalan fikih, dalam persoalan usul fikih, kemudian mereka mengumpulkan hadis-hadis dan seterusnya. Ya, jadi para sahabat itu tidak mengenal mazhab ini, mazhab itu, mereka tidak mengenal. Ya, jadi ketika ada ulama yang melarang talfik atau mencampur mazhab ini, ya, lebih kepada persoalan etika sebenarnya, lebih kepada persoalan adab. Nah, sekarang apa misalnya contoh-contoh talfik yang dilarang oleh mayoritas ulama? Apa? Mencampur mazhab yang dilarang oleh ulama, ya, mayoritas ulama. Ya, misalnya apa, Pak? Wudu misalnya, Pak. Wudu, ya. Kalau mengikuti cara wudunya mazhab Syafi'i, ya, ketika membasuh kepala itu tidak harus seluruhnya, kan? Tidak harus seluruhnya, ya. Sebagian rambut saja dikenai air itu sudah sah, ya. Jadi misalnya ini dalam persoalan wudu, seseorang berpegang kepada mazhab Syafi'i. Lalu dalam persoalan batalnya wudu, dia beralih kepada mazhab yang lain, ya, yang lebih longgar. Karena kan tadi Imam Syafi'i dalam persoalan batalnya wudu ketika menyentuh wanita, ya, ada syahwat atau tidak ada syahwat, ketika seseorang menyentuh lawan jenis maka batal wudunya. Paham sampai sini, ya? Nah, orang yang katakan tadi ketika berwudu dia menggunakan mazhab Syafi'i, lalu ketika dalam persoalan batalnya wudu dia mengikuti mazhab yang lain, ya. Jadi setelah wudu dia bisa salaman dengan lawan jenis, katakanlah, ya. Lalu setelah itu sholat. Nah, kemudian ketika ditanya, lu wudunya nggak batal? Gitu. Saya wudunya mengikuti mazhab Hanafi misalnya, atau mengikuti mazhab Hambali atau Maliki, yang saya tadi nggak ada syahwat kok, gitu kan? Paham nggak yang saya katakan ini? Ya. Nah, kalau mencampur mazhabnya dengan motivasi untuk mencari enaknya sendiri, ya misalnya seperti itu. Nah, ini yang jumhur ulama atau mayoritas ulama itu nggak etis, gitu ya, nggak etis, tidak beradab, gitu ya. Ya, meskipun ada pendapat yang memperbolehkan, ya, kalau dia paham dalilnya, ya. Nah, jadi itu salah satu contoh, Pak, dalam persoalan wudu, ya. Atau yang kedua misalnya, Imam Syafi'i ini dalam persoalan memelihara anjing, Pak, ya, memelihara anjing. Ya, Imam Syafi'i itu mengharamkan memelihara anjing, ya, tanpa alasan tertentu. Jadi Imam Syafi'i itu memperbolehkan memelihara anjing dengan alasan misalnya itu untuk berburu misalnya, atau untuk menjaga rumah atau menjaga kebun, ya, dan seterusnya. Jadi tapi tanpa alasan itu Imam Syafi'i melarang. Nah, sementara Imam Malik itu memperbolehkan memelihara anjing tanpa alasan tertentu, ya. Jadi memperbolehkan karena apa? Imam Malik itu mengharamkan
dalam persoalan anjing ini, beliau mengharamkan liurnya dan kotorannya saja. Tapi secara tubuh keseluruhan, beliau tidak mengharamkan, Imam Malik. Memperbolehkan seseorang memelihara anjing tanpa ada alasan tertentu. Nah ini Imam Malik, Pak. Ya, sementara Imam Syafi'i, beliau berpendapat ya, yang haram dari anjing itu bukan hanya liurnya ataupun kotorannya, tapi seluruh badan anjing itu ya, itu diharamkan untuk dipelihara atau dimasukkan ke dalam rumah misalnya. Ya, jadi beliau memperbolehkan memelihara anjing di luar rumah dengan alasan untuk menjaga atau tadi menjaga kebun untuk berburu dan sebagainya. Nah, yang tidak boleh adalah orang yang mengaku bermazhab Syafi'i, ya, kemudian dia memelihara anjing dengan alasan, loh, Imam Malik kan memperbolehkan. Paham yang saya katakan ini? Ini kan namanya apa? Mau enaknya sendiri, gitu kan? Jadi dalam satu persoalan dia mengambil dua mazhab yang berbeda, ya, dengan tujuan apa? Mencari enaknya sendiri. Nah, secara etis itu tidak etis, gitu ya. Secara apa? Dari adab, dari sisi adab. Ya, paham? Contoh yang kedua ini, Pak, ya. Jadi contoh yang pertama persoalan wudhu, yang kedua adalah ketika seseorang memelihara anjing, ya, orang yang bermadzhab Syafi'i lalu memelihara anjing, lalu ketika ditanya, "Loh, kok kamu melihara anjing?" Loh, kata Imam Malik kan tidak apa-apa. Imam Malik kan memperbolehkan memelihara anjing. Ya. Nah, yang ketiga, saya berikan contoh lagi, Pak. Ya, mencampur mazhab yang tidak etis. Ya, adalah orang yang mengaku bermazhab Syafi'i tapi kemudian menikah tanpa wali karena Imam Hanafi memperbolehkan. Imam Hanafi itu memperbolehkan seseorang menikah, ya, wanita yang sudah akil balik menikah tanpa wali. Ya, kalau ketiga imam mazhab yang lain kan menyatakan bahwa wali nikah itu adalah rukun, ya, wajib. Jadi tidak sah seseorang yang menikah tanpa wali. Ya, seorang wanita ya yang menikah tanpa wali itu dianggap atau dikatakan tidak sah, ya, oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ya, sementara Imam Hanafi memperbolehkan, ya, seseorang wanita yang sudah akil balik, ya, menikah tanpa wali. Nah, yang tidak etis tadi seperti itu. Dia mengaku dalam ibadahnya dia bermazhab Syafi'i lalu kemudian menikah tanpa wali dengan alasan, loh, Imam Hanafi kan memperbolehkan. Paham ya sampai sini ya, Pak, ya? Nah, ini namanya talfik yang dilarang lah katakanlah begitu oleh jumhur ulama, karena talfiknya itu bukan melalui proses tarjih, ya, tidak mencari mana pendapat yang kuat, tetapi mencari atau dengan tujuan atau dengan motivasi akal-akalan tadi, ya, mencari enaknya sendiri untuk kepentingan pribadi. Sampai sini paham nggak, Pak, yang saya jelaskan ini, Pak? Ya. Jadi topik kita ya di awal ini adalah tentang talfik tadi, ya. Talfik itu mencampur mazhab, harus dibedakan dengan tarjih. Kalau tarjih itu adalah mencari mana pendapat yang paling kuat, ya, dari berbagai pendapat tadi. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Ya, boleh tidaknya talfik, ya, boleh tidaknya mencampur mazhab itu memang ada beberapa pendapat. Ya, tapi untuk penuntut ilmu, ya, untuk orang-orang yang katakanlah ahli agama, pengajar, ya, seharusnya dia konsisten pada satu mazhab tertentu. Ya, tidak boleh mentang-mentang dia tahu, ya, ilmunya, lalu dia mencari enaknya, ya, untuk mencari pembenaran, ya, bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran terhadap apa yang dia lakukan. Nah, jadi ketika dia bertalfik atau ketika dia mencampur mazhab itu sudah melalui proses tarjih, ya, bukan untuk mencari enaknya sendiri, ya, mencari pembenaran terhadap apa yang dia lakukan tadi. Itu satu, Pak. Jadi untuk menuntut ilmu, ya, untuk ahli agama, ya, seharusnya memang begitu, ya, konsisten pada satu mazhab, ya, minimal untuk satu masalah, gitu ya, dan tidak boleh mencampur tanpa tarjih, ya, kalau dia punya ilmunya. Nah, beda dengan untuk orang awam, Pak, ya. Kalau orang awam, ya, insya Allah kita ini diperbolehkan lah, dimaafkan, ya, ketika tanpa sadar misalnya kita melakukan talfik tadi, ya, melakukan apa, mencampur mazhab tadi, ya, sebagaimana yang saya contohkan tadi, ya, sholat tadi, takbiratul ihramnya, ya,
mazhab Hambali gitu kan. Jarang orang yang mazhab Syafi'i itu Pak, dalam takbiratul ihram itu mengajarkan tangan itu diangkat sampai sejajar telinga, ya. Bahkan ibu jari ini sampai menyentuh daun telinga. Nah itu mazhab Syafi'i, ya. Nah, tapi saya lihat kan nggak terlalu banyak yang paham, ya. Sehingga ketika takbiratul ihram, kemudian mereka mengangkat tangan hanya sebatas bahu, gitu. Padahal ketika kemudian ya sebatas bahu ini mazhab Hambali, ya. Nah, ketika dia bersedekap, dia meletakkan tangannya di atas pusar. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. Ya, mazhab Hambali sendiri berpendapat ketika bersedekap adalah tangan itu ada posisinya di bawah pusar. Ya, hal-hal seperti ini tidak untuk orang awam sulit untuk dihindari kalau tidak belajar, ya, perbedaan mazhab-mazhab tadi. Ya, apalagi kemudian ketika menggerakkan telunjuk, ya, ketika tasyahud, ya, sudah digerak-gerakkan sejak awal, misalnya, ya. Imam Malik itu kan tasyahudnya ketika mengangkat telunjuk ini bergerak terus Pak, sejak awal. Ya, sejak awal tasyahud bergerak terus, ya, ke kiri ke kanan. Itu Imam mazhab Maliki, ya, Imam Malik. Ya, kalau Imam Syafi'i mengangkat tangan atau mengangkat telunjuk ini ketika mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu Imam Syafi'i. Ya, sampai tasyahud selesai. Imam Hambali beda lagi. Ya, Imam Hambali setiap kali menyebut lafaz Allah, ya, at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, dan seterusnya. Jadi setiap menyebut lafaz Allah digerakkan, diangkat telunjuknya. Itu mazhab Hambali. Ya, kalau mazhab Hanafi setiap kali menyebut la diangkat. La ilaha illallah. Nah, ini mazhab Hanafi, Pak. Ya. Jadi ya kadang kan kita tidak paham, ya, ketika takbiratul ihramnya mazhabnya mempraktekkan mazhab Hambali, lalu bersedekapnya menerapkan mazhab Syafi'i, gitu kan. Kan rata-rata kebanyakan kita di atas pusar, ya. Ya, belum lagi nanti ada pendapat Nasiruddin Al-Albani ketika beliau berpendapat bersedekah itu di atas dada. Ya, jadi ini namanya persoalan furu', ya, di mana memang sangat mungkin mereka berbeda pendapat. Jadi hal-hal seperti ini kadang kita memang harus ya sedikit demi sedikit harus belajar.